Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Zahra dengan NPM 23351039 dari kelas 4E. Baiklah, tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 6 pada mata kuliah pemrograman berbasis komponen yang diampu oleh Bapak Rizky Fadilah, di mana instruksi tugasnya adalah yang pertama, mempresentasikan materi pada pertemuan 6, yaitu mengenai asinkronus dalam JavaScript dan perbedaannya dengan sinkronus. Lalu yang kedua, membuat video live tutorial coding mengenai asinkronus, yaitu callback, promise, dan juga async atau await. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan konsep asinkronus dalam JavaScript. Terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian asinkronus. Yang kedua, bagaimana asinkronus bekerja. Yang ketiga, keuntungan asinkronus. Yang keempat, teknik asinkronus. Dan yang kelima, perbedaan sinkronus dengan asinkronus. Yang pertama, pengertian asinkronus. Asinkronus dalam JavaScript adalah kemampuan untuk menjalankan kode tanpa menunggu kode sebelumnya selesai dijalankan. Ini memungkinkan JavaScript untuk tetap responsif dan tidak memblokir eksekusi program saat menunggu operasi yang memakan waktu, seperti fetching data dari server atau animasi. Lalu yang kedua, bagaimana asinkronus bekerja? Yang pertama, ada event loop. JavaScript memiliki event loop yang mengolah antrian tugas. Saat kode JavaScript dijalankan, tugas-tugas tersebut ditambahkan ke call stack. Yang kedua, ada callback queue. Ketika operasi asinkronus selesai, seperti fetching data, callback yang terkait dengan operasi tersebut ditambahkan ke callback queue. Yang ketiga, event loop memeriksa. Event loop terus-menerus memeriksa call stack dan callback queue. Jika call stack kosong, event loop akan mengambil tugas dari callback queue dan memasukkannya ke call stack untuk dieksekusi. Lalu yang ketiga, keuntungan asinkronus. Yang pertama, responsif. Aplikasi tetap responsif dan tidak memblokir saat menunggu operasi yang memakan waktu. Yang kedua, efisien. Memungkinkan JavaScript untuk melakukan banyak tugas secara bersamaan. Yang ketiga, pengalaman pengguna yang lebih baik. Aplikasi web menjadi lebih responsif dan interaktif. Lalu yang keempat, teknik asinkronus. Yang pertama ada callbacks. Fungsi yang dipanggil setelah operasi asinkronus selesai. Yang kedua ada promise, objek yang merepresentasikan hasil dari operasi asinkronus. Yang ketiga async atau await, sintaks yang lebih mudah untuk menangani operasi asinkronus. Lalu berikut merupakan contoh sintaks dari callbacks. Berikut merupakan contoh sintaks dari promise. Dan berikut merupakan contoh sintaks dari async atau await. Lalu apa sih perbedaan sinkronus dengan asinkronus? Sinkronus, dalam eksekusi sinkronus, tugas atau proses dilakukan secara berurutan atau satu persatu. Setiap tugas menunggu tugas sebelumnya selesai sebelum melanjutkan ke tugas berikutnya. Artinya, jika sebuah tugas memerlukan waktu lama untuk diselesaikan, misalnya menunggu respon dari server, eksekusi lainnya akan tertunda sampai tugas tersebut selesai. Contohnya dalam kehidupan nyata adalah menunggu antrian di kasir, di mana kamu tidak bisa melanjutkan ke kasir lain sebelum transaksi selesai. Sedangkan asinkronus, dalam eksekusi asinkronus, tugas dapat berjalan secara paralel atau bersamaan. Tugas yang memakan waktu lama tidak menghalangi eksekusi tugas lainnya. Proses dapat terus berjalan dan hasil dari tugas yang lama akan diproses ketika sudah selesai. Hal ini sangat efisien untuk menangani operasi yang membutuhkan waktu lama, seperti pengambilan data dari server atau membaca file besar. Contohnya dalam kehidupan nyata adalah mengirim beberapa pesan di aplikasi chat tanpa menunggu balasan dari satu pesan sebelum mengirim pesan lainnya. Baiklah, berikut merupakan presentasi dari materi asinkronus dan perbedaannya dengan sinkronus. Selanjutnya, saya akan membuat video live tutorial coding mengenai materi asinkronus, yaitu callbacks, promise, async, dan juga await. Baiklah, di sini saya akan membuat file project untuk tugas 6-nya. Di sini kita bisa memilih frameworknya adalah Vue dengan varian JavaScript. Lalu kita cd tugas 6.
dan kita ketikkan npm install. Lalu kita bisa ketikkan kode spasi titik. Maka akan otomatis berpindah ke halaman Visual Studio Code yang kita punya. Jadi di sini saya akan membuat tugas 6 mengenai asinkronus, yaitu callbacks, promise, async, atau await. Baiklah, langsung saja yang pertama di sini saya akan membuat project asinkronus dengan teknik yang pertama, yaitu callback. Di sini kita bisa memberi titelnya adalah callback. Di sini saya akan membuat sebuah fungsi yang bernama process number. Nah, maka outputnya nanti adalah hasilnya adalah 10, di mana itu didapatkan dari number dikali 2, dan numbernya itu adalah sama dengan 5. Baiklah, sebelum saya menjalankan hasilnya, di sini saya akan menjelaskan sintaks dari function yang telah saya buat. Yang pertama, kode ini mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama process number. Fungsi ini menerima dua argumen, yaitu number dan juga callback. Number sendiri suatu nilai numerik yang akan diproses, dan callback adalah sebuah fungsi yang akan dieksekusi setelah proses selesai. Fungsi callback ini akan menerima hasil pemrosesan sebagai argumennya. Lalu di dalam fungsi proses number, nilai number dikalikan dengan 2 dan hasilnya disimpan dalam variabel result. Kemudian fungsi callback dipanggil atau dieksekusi dengan meneruskan result sebagai argumen. Lalu kode kemudian memanggil fungsi proses number dengan argumennya adalah 5 dan sebuah fungsi anonim sebagai callback. Angka 5 dilewatkan sebagai argumen number, fungsi anonim result console log hasilnya adalah dilewatkan sebagai argumen callback. Fungsi ini hanya mencetak nilai result ke konsol didahului dengan teks hasilnya adalah. Jadi alur eksekusinya adalah fungsi process number
menerima 5 sebagai number. Lalu result menjadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Fungsi callback dipanggil dengan result yang bernilai 10 sebagai argumennya. Lalu fungsi callback mencetak hasilnya adalah 10 ke konsol. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan dari codingan callback yang telah saya buat. Nah, maka dapat dilihat pada konsol hasilnya adalah sama dengan 10. Ini merupakan hasil asynchronous callback yang telah saya buat. Nah, selanjutnya yang kedua, di sini saya akan membuat teknik asynchronous promise. Di mana di sini kita bisa membuat detailnya adalah promise. Lalu pada bagian script, saya akan membuat sebuah function yang bernama janji saya. Di sini saya menggunakan set timeout. Lalu saya membuat variabel sukses sama dengan true. Ini merupakan simulasi sukses atau gagal. Jika sukses, maka selesai. Janji saya terpenuhi. Jika gagal, maka janji saya gagal. Di sini saya mengatur waktunya adalah selesai setelah 1 detik.
Nah, berikut merupakan promise yang telah saya buat. Sebelum saya menjalankan untuk melihat hasilnya, di sini saya akan menjelaskan sintaks function promise yang telah saya buat. Nah, di sini saya membuat sebuah function, yaitu janji saya, di mana function janji saya mengembalikan sebuah promise. Promise adalah objek yang merepresentasikan hasil dari suatu operasi asinkron yang mungkin belum selesai. Di dalam function janji saya, di mana membuat sebuah objek promise. Fungsi selesai resolve dipanggil jika operasi sukses, dan fungsi gagal atau reject dipanggil jika operasi gagal. Lalu pada set timeout mensimulasikan operasi asinkron yang membutuhkan waktu 1 detik untuk selesai. Variabel sukses secara artifisial diatur ke true sehingga simulasi selalu sukses. Jika sukses bernilai false, maka gagal atau janji saya gagal akan dipanggil. Setelah janji saya dipanggil, hasilnya yang merupakan sebuah promise akan dihubungkan ke metode then dan juga catch, di mana pada then metode ini menangani kasus promise terpenuhi. Sedangkan pada catch, metode ini menangani kasus di mana promise ditolak atau reject. Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan codingan promise yang telah saya buat. Nah, dapat dilihat kalimat janji saya terpenuhi muncul ketika setelah operasi asinkron membutuhkan waktu selama 1 detik. Berikut merupakan output dari asinkron promise yang telah saya buat. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, di sini saya akan membuat teknik asinkron async atau await. Di sini saya akan membuat titelnya adalah async lalu dengan script. Di sini saya akan membuat sebuah function bernama myAsync function. Dengan variabel message di mana ini akan mengeluarkan output promise dapat terpenuhi
setelah waktu 2 detik. Nah, sebelum saya menjalankan untuk melihat hasilnya, di sini saya akan menjelaskan sintaks dari function asing yang telah saya buat, di mana pada function myAsing function dideklarasikan dengan kata kunci asing. Ini berarti fungsi ini akan secara otomatis mengembalikan sebuah promise. Di dalam fungsi await new promise, menunggu hingga promise yang dibuat selesai. Promise ini menggunakan set timeout untuk mensimulasikan operasi asinkron yang membutuhkan waktu 2 detik. Setelah 2 detik, fungsi resolve dipanggil dengan pesan promise dapat terpenuhi, dan nilai ini kemudian disimpan dalam variabel message. Kata kunci await hanya dapat digunakan di dalam fungsi asing. Await membuat eksekusi fungsi berhenti sampai promise selesai. Setelah promise selesai, nilai yang dihasilkan oleh promise, dalam hal ini promise dapat terpenuhi, akan diberikan kepada variabel message. Jadi, langkah eksekusinya adalah yang pertama, myAction function akan dipanggil, lalu set timeout dimulai, dan eksekusi kode di dalam myAsing function akan berhenti selama 2 detik. Setelah 2 detik, resolve promise dapat terpenuhi dipanggil. Nilai promise dapat terpenuhi diberikan kepada message. Lalu console message mencetak promise dapat terpenuhi ke konsol. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan teknik asinkron yang ketiga, yaitu async. Dapat dilihat kalimat promise dapat terpenuhi muncul setelah waktu selama 2 detik. Ini merupakan hasil output dari async atau await yang saya buat. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya tutorialkan pada tugas 6 ini. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.